Mungkinkah kita menciptakan suatu iklim yang kondusif untuk kreativitas? Pertanyaan ini telah lama muncul, dan ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Maslow, dalam bukunya The Farther Reaches of Human Nature, 1976, merasa pesimistis bahwa iklim tersebut dapat benar-benar diciptakan. Ia menuliskan, iklim yang terbaik untuk meningkatkan kreativitas merupakan suatu utopia. Maslow mengumpamakannya dengan upaya menciptakan iklim untuk meningkatkan kesehatan mental semua orang dalam masyarakat, yang menurutnya sangat sulit dilakukan. Menurut Maslow, hal ini disebabkan karena kreativitas tidak lebih dari kebetulan. Pendapat senada dikemukakan oleh Perkins, 1986, yang menyatakan bahwa karena kreativitas terjadi secara kebetulan, maka kemunculannya sulit diramalkan. Menurut Direktur Project Zero Universitas Harvard, kreativitas lebih mungkin dikembangkan melalui intervensi-intervensi yang sistematis, terutama melalui kemampuan berpikir kritis. Pandangan pesimistis Maslow dan Perkins berbeda, dengan pandangan banyak pakar lain yang berpendapat bahwa iklim yang kondusif terhadap kreativitas dapat diciptakan. Persoalannya adalah bahwa penciptaan iklim tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kreativitas semua orang, tetapi dapat memperbesar peluang bagi lahirnya kreativitas. Situasi seperti ini berlaku tidak hanya pada kreativitas, melainkan juga pada berbagai aspek kemampuan dan kepribadian manusia, misalnya inteligensi, prestasi belajar, motivasi kerja, dan minat. Dalam eksperimen yang sangat terkontrol sekalipun, selama subjeknya manusia, maka tidak selalu seluruh perilaku yang diramalkan akan terjadi dalam kondisi yang sesungguhnya. Hal ini karena manusia memiliki persepsi, kemauan, sikap, dan motivasi yang berbeda-beda. Kadang-kadang sulit diramalkan. Ahli filsafat menyatakan bahwa manusia merupakan enigma atau teka-teki. Namun dalam konteks kreativitas, hal ini tidak berarti bahwa penciptaan iklim yang kondusif mustahil dilakukan. Suatu penelitian di perguruan tinggi negeri di Indonesia yang dilakukan oleh Waworuntu, 1986, menemukan bahwa iklim organisasi PTN yang dinilai positif oleh dosennya berkorelasi dengan tingginya tingkat produktivitas dosen tersebut dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa iklim lingkungan memengaruhi kreativitas, dan iklim yang baik dapat diciptakan secara sistematis sehingga kondusif bagi tumbuhnya kreativitas. Sejumlah studi lain juga mendukung pandangan optimistik tersebut, yang menempatkan kreativitas sebagai fungsi dari iklim kemasyarakatan, politik, dan budaya secara keseluruhan. Studi-studi ini umumnya menggunakan pendekatan historis dan sosiologis, berbeda dengan pendekatan psikologis konvensional yang cenderung menggunakan tes kreativitas baik sebagai variabel prediktor maupun variabel kriteria. Pertanyaan penting yang muncul adalah, mengapa orang-orang jenius atau kreatif luar biasa, khususnya dalam bidang ilmu, filsafat, dan seni, cenderung mengelompok pada periode sejarah dan tempat tertentu? Adakah hubungan antara kegeniusan dengan lingkungan kebudayaan? Upaya besar pertama untuk mempelajari kreativitas dalam perspektif perkembangan kebudayaan dilakukan oleh Kroeber, 1914, yang dilaporkan dalam karyanya yang termasyhur, Configuration of Culture Growth. Dalam buku ini, yang kemudian dikaji kembali secara kritis oleh Gray, 1996, Kroeber mencoba melacak faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya kelompok orang-orang jenius pada periode waktu dan tempat tertentu.